Ya, Yoshua mengangguk dan berkata dengan tangan melengkung, Tuan Renza, bawahanmu bertanya-tanya, mungkinkah di akhir jalur bela diri, seseorang dapat memasuki alam sepertimu? Tama tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Yoshua, sebenarnya, aku bukan seniman bela diri. Yoshua langsung terkejut dan bergumam, kamu bukan ahli bela diri, mungkinkah itu? Mungkinkah sistem kekuatan yang kamu kembangkan satu langkah lebih tinggi dari seni bela diri? Bisa dibilang begitu, Tama tertawa, dibandingkan dengan seni bela diri, jalan yang saya ambil memang lebih luas dan lebih luas. Mendengar ini, Yoshua mengangguk dengan ekspresi terkejut. Baru saja, penggunaan pedang penusuk jiwa Tama untuk menghancurkan kapal pesiar lawan memang telah membalikkan persepsinya tentang kekuatan. Dengan kekuatan membunuh seperti ini, bahkan jika dia langsung mengabaikan jarak dan langsung menyerang kapal pesiar dengan kedua tinjunya, tidak mungkin untuk benar-benar menghancurkan atau bahkan benar-benar menembus seluruh buritan kapal pesiar mewah yang besar dengan satu pukulan. Anda tahu bahwa beberapa lapis pelat baja menebal, bahkan dengan roket, tidak mungkin melakukan begitu banyak daya bunuh. Setidaknya, itu harus berupa torpedo ringan atau rudal jelajah ringan untuk melakukan pekerjaan itu. Selain itu, torpedo dan rudal jelajah bergantung pada kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh ledakan kimia, tidak bergantung pada kekuatan murni. Jika benar-benar dengan kekuatan untuk menembus, kekuatan yang dibutuhkan sangat tinggi. Saya khawatir, kekuatan itu telah jauh melampaui batas yang dapat dibawa oleh tubuh manusia. Bahkan jika tubuh Yoshua dapat mengirim kekuatan yang begitu kuat, tubuhnya tidak dapat menahannya. Karena itu, kekuatan membunuh semacam itu, Yoshua bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, baru saja, Tama dengan mudah menunjukkan kekuatan membunuh yang begitu kuat. Dan yang lebih menakutkan adalah bahwa cara serangan mematikan seperti itu dapat dilepaskan dari jarak jauh, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Pada saat ini, hati Yoshua dipenuhi dengan kerinduan akan sistem kekuatan Tama yang lebih tinggi ini. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk meminta Tama mengajarinya sistem tenaga ini. Jadi dia hanya bisa menekan kerinduan ini dari lubuk hatinya. Tama secara alami juga mengerti apa yang ada dalam pikiran Yoshua. Untuk seorang seniman bela diri seperti Yoshua, kekuatan dan kekuatan adalah pengejaran terbesar di hatinya. Melihat kekuatan membunuh yang luar biasa yang bisa dia hasilkan dengan menggabungkan auranya dengan senjata ajaib, dia pasti akan merindukannya. Tapi Tama juga tahu betul bahwa aura adalah rahasia dan ketergantungan terbesarnya, sesuatu yang tidak pernah bisa dengan mudah diteruskan kepada siapapun. Karena itu, dia berkata kepada Yoshua, Yoshua, kamu belum menembus alam gelap di jalur bela diri, jadi, Anda tidak tahu dunia baru seperti apa yang setelah itu berkultivasi hingga puncak di jalur bela diri. Jadi lebih baik tidak terganggu untuk saat ini, dan itu adalah cara yang tepat untuk sepenuhnya menembus kultivasi Anda di jalur bela diri. Yoshua mengangguk pelan. Dia juga merasa bahwa ciptaannya sendiri di jalur bela diri tidak cukup, dan siapa yang tahu, ketinggian seperti apa yang bisa dia capai jika dia terus berkultivasi di jalur bela diri. Jadi, dia menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat dan sedikit malu, apa yang dikatakan Tuan Renza sangat benar, bawahan telah diajari. Tama sedikit mengangguk dan berbicara, saya berjanji sebelumnya bahwa saya akan membantu Anda meningkatkan tingkat kultivasi Anda dan memasuki alam gelap. Ketika saya selesai menyelesaikan masalah keluarga Martinez ini, saya akan menghormati janji saya. Kapal barang yang dinaiki Tama, perlahan-lahan berlayar ke pelabuhan Vancouver sebelum fajar menyingsing. Pada saat yang sama, kapal barang yang baru dibeli Tama, juga telah melakukan semua persiapan sebelum berlayar. Bahkan mobil-mobil yang dikemudikan oleh anggota geng Italia itu didorong ke geladak.
satu demi satu oleh para prajurit front kataklismik, berniat untuk membawa mereka pergi bersama. Setelah Tama berlabuh, anggota geng Italia di kapal, serta Felix itu, mereka semua dipindahkan ke kapal kargo yang akan meninggalkan pelabuhan. Yoshua menugaskan setengah dari prajuritnya ke kapal barang ini, dan segera setelah itu, kapal barang itu menyalakan kekuatan penuhnya dan berlayar menjauh dari pelabuhan Vancouver menuju Timur Tengah. Lebih dari 800 pria, kebanyakan dari mereka dari Sisilia yang cantik, mengenakan mantel wol, memegang cerutu, dan membawa senapan mesin, akhirnya memulai perjalanan hidup baru yang dipaksa bekerja di Timur Tengah. Pada saat berlayar, lebih dari 800 orang membentuk lingkaran besar di ruang kargo dan menangis. Suara tangisan menggema di ruang kargo besar, suasananya tragis. Mereka tidak tahu, perjalanan ke Suriah ini, pada akhirnya, kapan mereka bisa kembali. Lagi pula, kehidupan telah menjadi zona abu-abu bagi mereka. Kebanyakan dari mereka menyesali bahwa mereka masih muda, memiliki tangan dan kaki, dan bisa hidup tanpa bekerja untuk mafia. Namun, sekarang penyesalan tidak ada artinya karena Tama tidak bersedia meninggalkan ruang untuk mereka sesali. Setelah melihat kapal barang itu berlayar, Yoshua bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, bagaimana dengan gadis-gadis yang masih koma?" Tama merenung sejenak dan berkata, "Nanti, Anda dapat meminta seseorang menemukan tempat yang aman untuk meletakkannya sementara, dan setelah kami mengungsi, hubungi nomor darurat dan minta ambulans membawa mereka pergi. Rumah sakit akan menghubungi keluarga mereka pada saat itu." "Baik, Guru." Yoshua segera mengatur untuk turun, dan para prajurit front kataklismik kemudian sementara membawa mereka ke tempat yang aman untuk pemukiman kembali. Yoshua teringat sesuatu dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, situasi Nona Fanny juga istimewa. Dia adalah orang penting yang dicari oleh keluarga Martinez. Saya khawatir keluarga Martinez tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Apalagi, kali ini kita hampir memusnahkan Alan dan anak buahnya. Keluarga Martinez pasti akan menyelidiki baris ini secara menyeluruh. Bagaimana menurutmu kita harus menangani ini?" Tama dengan dingin berkata, "Keluarga Martinez kali ini mengalami kerugian besar, dan seluruh geng Italia yang terdiri lebih dari 800 orang hilang. Masalah ini setelah fajar pasti akan menyebabkan kegemparan. Mereka tidak dapat menyelidiki kepala front bencana, tapi juga pasti akan menyadari bahwa orang yang membuat semua ini, kekuatannya tidak sepele. Saat itu, semua geng Vancouver, atau orang-orang yang ingin melakukan sesuatu di Vancouver, mereka pasti harus menimbang terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk melewati orang yang memulai semuanya. Apalagi, ketika keluarga Martinez menemukan mayat geng Alan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran jelas bukan untuk membalas dendam, tetapi panik karena jejak mereka telah dibobol. Jadi saya yakin, keluarga Martinez di satu sisi akan takut tidak bisa memainkan kami, di sisi lain akan takut akan hal-hal yang terungkap. Jadi saya percaya itu agar tidak mendapat masalah, mereka pasti tidak akan berani datang ke Vancouver untuk sementara waktu. Sebaliknya, mereka juga akan memikirkan segala cara untuk membersihkan hubungan mereka dengan Vancouver. Adapun geng lokal di sini, diperkirakan mulai pagi ini mereka tidak akan berani melewati batas, jadi Fanny aman untuk sementara waktu." Kemudian, Tama memandang Fanny di sampingnya dan berkata, "Fanny, kamu tidak boleh meninggalkan Vancouver untuk saat ini, karena tinggal di Vancouver adalah yang paling aman bagi Anda. Begitu Anda meninggalkan kota, manipulator di balik masalah ini pasti akan menemukanmu untuk pertama kalinya." Fanny berkata tanpa berpikir, "Baiklah saudaraku, kamu ingin aku tinggal, maka aku akan tinggal." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.